gelap nih ceritanya. Yalah, pamer jas hujan baru nih. Iya, Otan tahu sekarang lagi musim hujan. Kalau pakai jas hujan gini kita nggak khawatir akan kebasahan. Anti basah-basah klub. Untung aja udah sedia jas hujan ya kak. Mau hujan badai kayak apapun, baju tetap aman dan kering. Nah, ngomong-ngomong soal anti basah, Otan jadi keingetan sama si bebek sobat Otan. Nah, ini dia nih, fakta unik bebek. Bulu bebek itu sama halnya dengan jas hujan. Yaps, anti air. Coba deh kita lihat yang satu ini. Wih, keren kan? Saat disiram air, bulir-bulir air yang jatuh tidak meresap ke dalam bulu bebek. Benar-benar magic. Eits, tapi ini bukan sembarang magic ya teman. Walaupun bebek menghabiskan waktu di air untuk berenang, tapi bulu bebek punya kelenjar minyak yang dapat membuat badannya tetap kering. Si kelenjar ini juga yang membuat bebek tetap hangat meski cuaca atau air dalam keadaan dingin. Jadi sobat Otan ini anti keriput dan lepek jika lama di air. Tetap cantik dan anggun ya Shay. Cakep. Sang kodok sang kodok. Kenapa tengok-tengok? Sebabnya tengok-tengok. Sang hujan gak mau turun. Kalian pasti pernah dengar lagu itu kan? Si kodok sobat Otan ini juga identik dengan hujan. Dari beberapa cerita rakyat yang ada di Nusantara, si kodok dipercaya dapat memanggil hujan. Apa benar begitu ya? Menurut Otan sih, ini belum ada pembuktian ilmiahnya sih. Tapi yang Otan tahu, bukan si kodok, melainkan si katak. Ingat ya teman, kodok dan katak itu berbeda. Menurut beberapa temuan penelitian, bila kita mendengar suara katak lebih nyaring dari biasanya, maka segeralah siapkan payung ataupun jas hujan. Sebab katak akan bersuara lebih nyaring saat hujan akan datang. Ini berarti si katak bisa mendeteksi atau merasakan kalau hujan akan datang turun. Musim hujan juga merupakan waktu yang baik bagi katak untuk keluar dari sarangnya. Waktu hujan dimanfaatkan katak untuk berkembang biak. Makanya jangan heran kalau beberapa jenis katak bermunculan di sekitar rumah, bahkan sampai masuk ke dalam rumah. Wih, cakep bener. Kece-kece warnanya, tidak seperti katak kebanyakan yang berwarna gelap dan tak menarik. Katak-katak yang ini beda. Ini adalah katak hias teman. Bukan cuma warnanya aja yang kece, kandang si katak juga gak kalah keren loh. Kayak si aja sampai terkagum-kagum begitu. Katak yang kuning ini namanya katak emas teman. Katak ini endemik Indonesia loh, tepatnya di Taman Nasional Gunung Halimun Salak, Jawa Barat. Ukurannya kecil banget, yakni hanya 2 cm saja. Katak yang aktif di malam hari ini habitatnya di pepohonan ya teman, alias arboreal. Kalau yang oranye ini namanya katak mutiara. Ciri khas katak ini adalah bintik-bintik putih di sepanjang tubuhnya teman. Mirip mutiara gitu deh, makanya dia disebut katak mutiara. Katak yang juga berasal dari Jawa ini termasuk katak langka loh. Statusnya vulnerable alias terancam menurut IUCN karena kehilangan habitatnya. Sedangkan katak yang hijau ini katak pohon hijau. Sobat Otan satu ini punya kaki berwarna kuning yang berukuran lumayan besar teman. Selain itu, pada kakinya juga terdapat selaput berwarna hitam. Ia termasuk katak yang hidup di pohon. Sebagai katak pohon, lompatan Sobat Otan yang satu ini jelas sangat tinggi. Bahkan, lompatannya bisa 10 kali ukuran tubuhnya. Wah. Anugerah berupa kaki belakangnya yang panjang memang membuat Sobat Otan ini mampu meloncat sangat tinggi. Sebelum melompat, katak akan meninggikan badannya menggunakan kaki depan seperti ini. Lalu ketika akan melompat, amfibi ini bakal meregangkan kaki belakangnya semaksimal mungkin. Berbeda dengan mamalia, tulang kaki katak yang sangat lentur teman.
Inilah yang membuatnya mampu melompat bagaikan terbang seperti ini. Dia ada di situ. Iya, itu si nyamuk. Ia sering membuat kita repot, terutama di musim hujan seperti ini. Karena lebih banyak genangan air di musim hujan, mereka jadi lebih mudah dan cepat berkembang biak. Dan kalian tahu nggak? Ternyata nyamuk itu adalah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian pada manusia. Ih, serem! Si nyamuk bahkan mengalahkan ular, buaya, kalajengking, dan bahkan ikan hiu yang tampilannya lebih sangar. Siapa sih yang gak pernah digigit nyamuk? Teman-teman pasti pernah jadi sasaran sobat totan yang satu ini. Percaya nggak percaya, hanya nyamuk betina loh yang menghisap darah kita. Penyebabnya adalah karena nyamuk betina sangat butuh protein darah untuk menghasilkan telur. Terus kenapa manusia yang jadi target utama kamu, Sob? Yap, alasannya karena manusia punya lapisan kulit yang tipis dan lebih banyak pori-pori dibanding hewan. Lalu bagaimana dengan nyamuk jantan? Mereka tidak butuh darah, teman. Karena nyamuk jantan bertahan hidup dengan menghisap nektar dari tanaman. Nyamuk menggunakan indera penciuman dan penglihatan untuk mencari makanan. Caranya dengan melacak gerakan, bau, dan panas tubuh mangsanya. Kak Ipah, agen otan yang cantik lagi baik ini, sudah siap melakukan uji coba dengan para nyamuk, teman. Kak, beneran Kak? Gak berubah pikiran nih? Oke deh kalau begitu. Maskario makan ketan, yuk kita buktikan. Kak Ipah yang super duper kece ini akan memasukkan tangannya ke akuarium yang penuh dengan nyamuk. Oke, kita tunggu. Nah, satu nyamuk sudah mendarat mulus. Kalau sudah satu, biasanya sih temannya nyusul. Sob, mainnya keroyokan. Lihat baik-baik ya. Mulut nyamuk betina mirip dengan sedotan ya. Bagian tubuh inilah yang disebut proboscis, yang nyamuk gunakan untuk menembus kulit mangsanya. Lalu terdapat semacam pisau yang berfungsi untuk merobek kulit hingga menemukan urat. Nah, sekali hisap, rata-rata seekor nyamuk minum 0,001 sampai 0,1 ml darah. Saat menghisap darah, nyamuk mengeluarkan air liur yang berfungsi menjaga darah agar tidak cepat menggumpal. Air liur nyamuk ini mengandung enzim dan protein yang dianggap asing bagi tubuh manusia. Itulah yang menyebabkan tubuh manusia mengaktifkan sistem pertahanan alami, alias jadi gatal-gatal. Nah, Otan kasih tahu ya, nyamuk itu tidak suka dengan suhu dingin. Kak Ipah akan buktikan dengan masukkan tangannya ke dalam rendaman air es sampai permukaan kulitnya benar-benar dingin. Eng. Tuh teman, tak ada satupun nyamuk yang nemplok. Kalau sekarang sih, teman-teman gak perlu galau kalau ada nyamuk ya. Apalagi sampai harus merendam tubuh pakai air es. Otan perkenalkan, ini dia sebuah teknologi tepat guna untuk membasmi nyamuk. Namanya Falle. Dalam bahasa Jerman, Falle berarti perangkap. Falle memang alat perangkap nyamuk elektrik tanpa residu alias sisa-sisa bahan kimia. Wits. Awas kesetrum om. Saat dinyalakan, tak butuh waktu lama alat ini untuk bekerja. Tuh, nyamuk-nyamuknya yang terjebak langsung tak berdaya alias semaput.
Cara kerja perangkap nyamuk elektrik ini cukup sederhana. Gelombang elektromagnetik dan sinar ultraviolet yang dipancarkan akan menarik perhatian nyamuk. Gelombang suara yang keluar melalui speaker dan frekuensinya sengaja dibuat sama seperti suara dengungan nyamuk jantan. Tujuannya agar nyamuk-nyamuk betina terpesona dan berusaha mendekat ke sumber suara. Hasilnya, lepas. Tertipu deh. Pengennya sih nyari nyamuk jantan. Nggak taunya malah kesetrum. Kasian deh kamu, Muk. Pembuatan alat ini sebenarnya cukup sederhana. Begini kira-kira. Rangka dan badan alatnya terbuat dari kayu jati. Oh iya, siapkan tempat untuk pasang kabel-kabelnya ya. Lalu kita beri warna gelap deh. Nyamuk kan memang suka warna gelap. Tentu saja, ini akan makin menarik nyamuk agar mau datang mendekat. Rangka kayu ini kemudian dipasangkan jaring kejut. Jaring kejut ini terbuat dari bahan aluminium penghantar listrik. Nah, sudah jadi. Keren kan bentuknya? Nah, sekarang tinggal merakit komponen elektroniknya nih. Ada tombol on-off-nya. Ada lampu ultravioletnya. Ada sistem audio sonik dan juga kejut listriknya. Oke deh, perangkap nyamuk elektriknya sudah jadi nih. Siap dijual ke seluruh Indonesia. Vali buatan Kak Andi Suryansah ini mudah sekali dipakainya. Tinggal colok ke listrik, pencet tombol on untuk menyalakan lampu UV. Lalu pencet tombol on satunya lagi untuk menyalakan speaker. Dan nyamuk-nyamuk nakal di rumah kita bakalan kelepek-kelepek. Nah, selain untuk membasmi nyamuk, alat ini juga bisa dijadikan sebagai hiasan loh, karena bentuknya cukup unik. Masuk musim hujan, itu juga berarti masuk musim tanam padi, teman. Masyarakat di beberapa daerah di Indonesia biasa menyambut musim tanam padi dengan kegiatan yang seru, seperti di Polewali Mandar, Sulawesi Barat ini. Mereka menyambut musim tanam padi dengan balapan motor. Uniknya, lintasannya beda, bukan lagi aspal, melainkan kubangan lumpur yang lokasinya di tengah area persawahan. Panjang kubangan lumpur ini mencapai 100 meter loh, sementara kedalamannya kurang lebih 50 cm. Kebayangkan susahnya peserta memacu motornya di kubangan lumpur pekat ini? Meski harus bermandikan lumpur pekat begini, paman-paman ini gak gampang menyerah. Mereka terus berusaha memacu motornya sampai ke garis finish. Lihat lumpur begini banyaknya, Otan jadi ingat sobat jauh Otan. Sob, ayo dong keluar. Masa ada tamu jauh gak disambut sih? Ayo Bucek, lempar umpannya. Sobat Otan ini mudah tergoda kalau dikasih potongan kelapa. Tuh kan benar, ia sudah mulai menampakkan diri. Sekarang jerat dengan bambu yang sudah diberi senar. Pelan-pelan ya, biar ia tidak kaget. Nah, senar sudah melingkari capitnya tuh. Saatnya ditarik. Uhuy, berhasil. Kenalkan teman, sobat Otan ini namanya Ingko Ingkora alias lobster lumpur. Bucek, Arya, dan Agung adalah anak-anak dari Bolang Mongondo Selatan, Sulawesi Utara. Mereka suka sekali mencari lobster lumpur. Sobat Otan ini suka sekali tinggal di dalam gundukan lumpur. Mereka hanya menyisakan lubang kecil untuk telur masuk. Cakep! Teman-teman Otan semua udah berhasil dapat lobster lumpur. Tadi malu-malu, sekarang kok galak banget sih, Sob?
Lobster lumpur tidak akan membiarkan siapapun berani masuk ke wilayahnya. Tuh kan, ia langsung tahu ada tamu tadi diundang. Seketika ia langsung pasang kuda-kuda, mencengkram musuh dengan capit besarnya, dan mengerahkan seluruh tenaga untuk mendorongnya. Terus, dan terus, hingga musuh menjauh dari rumahnya. Si Ingko-Ingkora memanfaatkan kedua capit dan kepala hingga berfungsi seperti sekop, sehingga ia bisa menggali lumpur sedikit demi sedikit. Lobster lumpur bisa membuat rumah sedalam 2 meter dan juga setinggi 2 meter loh. Meski kelihatannya cuma gali-gali seperti ini, namun lobster lumpur punya peran penting dalam keseimbangan hutan bakau yang menjadi habitatnya. Ketika menggali, ia akan mengeluarkan nutrisi yang terkandung dalam lumpur, yang berguna sebagai makanan binatang lain dan juga tanaman bakau. Selain itu, lubang lumpur yang ia gali akan mudah dimasuki oksigen, sehingga menambah kesuburan. Meski serem, tapi kamu keren maksimal, sob. Teman, lumpur memang punya banyak manfaat baik untuk sobat-sobat otan. Gak cuma jadi tempat tinggal yang nyaman, beberapa sobat otan memanfaatkan lumpur untuk mendinginkan badan, menghindari paparan sinar matahari, dan melembutkan kulit. Manfaat yang terakhir ini terbukti juga loh untuk manusia. Pernah dengar ada spa dan masker lumpur? Iya, wajah dan tubuh dilumuri lumpur seperti ini. Dan ternyata sudah terbukti loh, lumpur dipakai sejak zaman Yunani kuno untuk mengangkat sel-sel kulit mati. Kalau di Temanggung, Jawa Tengah, lumpur malah jadi pengganti shampoo dan kondisioner. Lumpurnya berasal dari lempung seperti ini, teman. Di Indonesia, lempung banyak tersedia, teman, baik di musim hujan maupun kemarau. Nah, cara keramasnya seperti ini, teman. Lempungnya dibentuk bulat, lalu usapkan secara merata di seluruh rambut. Kalau sudah rata, bisa langsung dibilas deh, teman, persis seperti sampo. Lumpur jenis ini mengandung banyak mineral. Selain bisa untuk melembutkan rambut, keramas dengan lempung juga bisa menghilangkan ketombe loh. Loh, sekarang lumpurnya dipakai untuk apa tuh? Terus, kok itu ada si kepiting soka? Oh, Otan baru ingat. Ini kan mau diolah jadi kepiting lumpur. Makanan khas Tarakan, Kalimantan Timur yang cara masaknya pakai lumpur seperti ini. Unik banget kan? Untuk rasanya, nikmat banget, teman. Siapkan kertas dan pulpen ya. Kali bisa jadi rekomendasi santapan siang teman-teman. Pertama, pilih kepiting soka yang segar ya. Gampang kok menandai kepiting segar atau tidak. Kalau sudah tidak segar, baunya pasti amis. Siapkan juga bumbu-bumbunya. Semua bumbu dapur, ikut semua. Ini biar menambah cita rasa jadi harum, dan warna makanan pun jadi menarik. Tumis bumbu dengan minyak panas sampai harum. Lalu masukkan daun kemangi untuk memperkuat cita rasa. Baru giliran kepiting soka deh. By the way, teman-teman udah tahu belum? Kalau kepiting soka itu berasal dari bibit kepiting bakau loh. Melalui teknik budidaya, kepiting bakau bercangkang keras dipanen dan dimolting atau melewati pergantian cangkang. Hasilnya, cangkang kepiting soka menjadi lunak. Sekarang, bungkus kepiting dengan daun pisang. Selanjutnya, lumuri daun pisang dengan lumpur. Biasanya, cara masak dengan tambahan lumpur ini digunakan untuk masakan yang dibakar, karena lumpur dipercaya bagus untuk menghantarkan panas. Jadi makanan lebih cepat matang, aromanya pun jadi lebih khas. Tapi jangan kaget ya kalau kepiting sokanya terlihat gosong. Ini karena pengaruh lumpur yang dibakar, teman. Nasi hangat sudah cocok banget jadi pasangan makanan yang satu ini. Karena cangkangnya lunak dan semua bagian tubuhnya bisa dimakan, jadi anak-anak gak akan repot ya makannya.